kita memaksa diri untuk masuk surga itu lebih baik daripada kita menjadi relawan-relawan untuk masuk neraka. Siapapun orang itu butuh selamat. Orang jahat butuh selamat. Orang tidak jahat butuh selamat. Pencuri pun butuh selamat. Pelacur pun butuh selamat. Orang soleh butuh selamat. Semua membutuhkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ibadallah, usikum wa nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di tempat yang mulia, di tempat yang senantiasa dimakmurkan ini, kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian, telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai hari ini masih memiliki kekuatan Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu kita laksanakan pada pelaksanaan ibadah Jumat ini dengan kekuatan keikhlasan kita berada di tempat ini, di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang barangkali tidak sempat melaksanakan ibadah di masjid, ibadah Jumat. Maka kita diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah berada di tempat ini. Oleh karenanya kita perlu memperkuat keikhlasan kita ketika kita berada di tempat ini, berdesakan atau longgar, gerah atau dingin, lama atau cepat dalam melaksanakan ibadah Jumat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya, termasuk kita, sehingga kita mendapatkan penerangan, mendapatkan cahaya keimanan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita mendapatkan keteladanan sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhkan diri apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pada kesempatan ini pula khotib berwasiat khususnya pada diri khotib dan umumnya para jamaah yang hadir di masjid ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita laksanakan perintah Allah, baik itu ringan maupun berat, rela maupun terpaksa, dan kita jauhkan diri kita dari segala perbuatan yang itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah walaupun terpaksa, dan jauhkan diri kita dari larangan walaupun itu sesuatu yang kita sukai. Kita memaksa diri untuk masuk surga itu lebih baik daripada kita menjadi relawan-relawan untuk masuk neraka.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita membutuhkan keselamatan di dalam hidup ini. Keselamatan tentu tidak hanya keselamatan kita di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Siapapun orang itu butuh selamat. Orang jahat butuh selamat, orang tidak jahat butuh selamat, pencuri pun butuh selamat, pelacur pun butuh selamat, orang soleh butuh selamat. Semua membutuhkan keselamatan. Kemudian keselamatan ini bagi kita adalah agar kita terhindar dari azab Allah, agar kita terhindar dari siksa Allah yang sangat pedih, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan di dalam melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari musibah-musibah. Lalu bagaimana keselamatan ini kita gapai? Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan resep untuk mendapatkan keselamatan ini. Rasulullah bersabda, "Thalathun munjiyat, fattaqwallaha fi sirri wal alaniyah, wal qawlu bil haqqi fi ridha was su, wal qasdu fi ghina wal faqr." Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Yang pertama, takwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua, bersikap adil baik pada waktu senang maupun ketika sedang marah atau ketika sedang tidak senang. Yang ketiga, bersikap yang sederhana baik ketika sedang hidup dalam berkecukupan maupun ketika sedang hidup dalam kefakiran, hidup dalam kemiskinan. Para hadirin rahimakumullah, yang pertama, konsep untuk mendapatkan keselamatan itu menurut Rasulullah, yang pertama adalah fattaqwallaha fi sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dikala sepi maupun ramai, dikala sendirian maupun bersama orang-orang banyak di tempat publik. Hadirin, banyak orang yang di saat sendirian mempunyai peluang yang menurut mereka peluang ini tidak ada duanya, kesempatan tidak ada duanya untuk melakukan dosa. Misalnya seorang pencuri, di saat situasi sedang ramai dia tidak berani mencuri karena takut ketahuan. Tetapi di saat sendirian ada peluang, ada kesempatan, dia lakukan pencurian. Orang yang melakukan perzinahan di tempat-tempat yang ramai dia tidak berani, tapi di tempat yang sepi, tidak ada CCTV, tidak ada orang lainnya yang melihat, dia lakukan kemaksiatan itu. Bahkan di era sekarang, para pembuat-pembuat konten yang bermaksiat melakukan hal itu ketika tidak ada orang, menggunakan akun yang menyamar supaya identitas dirinya tidak ketahuan. Tetapi ketika orang-orang itu memiliki ketakwaan dalam kesendirian, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan kemaksiatan dalam bentuk apapun dia hindari. Ada muraqabatullah di dalam dirinya. Muraqabatullah ini kesadaran spiritual dalam diri kita, dalam diri manusia, bahwa hidup ini sesungguhnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, apapun, siapapun, Allah menyaksikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Para hadirin rahimakumullah, kemudian di saat berada dalam situasi yang ramai, diketahui orang banyak, maka ketakwaan itu juga harus
ada di dalam diri kita sehingga kita memperoleh suatu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, manusia sering terjebak pada panggung pencitraan. Butuh mempertontonkan kebaikan-kebaikan yang dia alami, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Butuh pencitraan. Suatu sikap baik butuh diekspos sehingga mendapatkan kesan yang baik dari masyarakat yang melihatnya. Maka terjadilah pencitraan pada kehidupan orang-orang. Ada citra kesolehan, pencitraan tentang kedermawanan, ada pencitraan tentang kesederhanaan, dan pencitraan lainnya. Jika hal ini dituruti, kebiasaan semacam ini, maka hal itu kehilangan ketakwaan bisa jadi. Karena apa? Kebaikan yang mestinya ikhlas, hanya Allah yang menjadi saksi. Dia butuh ekspos agar kebaikan diri ini terlihat masyarakat, mendapatkan penilaian baik masyarakat, mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, harga diri, dan bisa jadi hilang rasa persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karenanya, hidup baik dalam keadaan kesendirian maupun bersama masyarakat, ketakwaan itu harus senantiasa kita miliki. Karena sesuatu itu tergantung pada niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jika kita baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mendapatkan keselamatan pada kita. Untuk didapatkan kita terhindar dari siksa, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, resep untuk mendapatkan keselamatan menurut Rasulullah adalah bersikap sederhana di dalam hidup ini. Dikala berkecukupan maupun dikala mengalami kemiskinan. Di saat sedang miskin, perlu tetap sederhana dalam tampilan diri. Tidak mengada-ngada agar beradaptasi pada lingkungan yang secara ekonomi lebih tinggi. Oleh karenanya, dengan upaya tetap sederhana, ini justru orang miskin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah sebatas itu yang dia miliki, yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Tidak merasa kurang, tidak mengeluh, tanpa memamerkan kemiskinan kepada orang lain dengan target untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Dia tetap dalam kemiskinan itu bertakwa kepada Allah, bersyukur atas anugerah yang dia miliki. Tentu dia harus mengenali realita fasilitas yang dia miliki, lalu disesuaikan dengan ekspektasi hidupnya. Realita dikurangi ekspektasi ini mestinya secara matematik harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau realitanya seperti itu, ekspektasinya sesuai sama dengan 0 dikurangi, maka apa yang dia inginkan dia dapatkan. Apalagi kalau ekspektasinya itu lebih rendah daripada realitanya, maka nilainya positif. Disitulah memperkuat rasa syukurnya, agar kita tetap merasa bersyukur kepada Allah bahwa Allah sang pemberi. Maka jangan terlalu tinggi dengan ekspektasi. Karena semakin banyak kita bersyukur, Allah janjikan kenikmatan itu akan diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kita kufur nikmat, walaupun orang miskin, harus takut nanti azab Allah itu sangat berat. Hadirin, kemudian di saat ketika kita hidup dalam berkecukupan atau berlebihan, kita juga perlu bersikap yang sederhana. Tidak perlu memamerkan kekayaan kepada yang lainnya. Tidak perlu kekayaan ini memancing kesombongan kepada kita sehingga merasa pantas dan dihormati masyarakat, dihargai masyarakat,
diutamakan oleh masyarakat dalam berlalu lintas, merasa paling penting, paling butuh duluan, dan yang lain harus mengalah karena dia merasa kaya. Perlu sikap hidup yang sederhana sesuai dengan aturan, sesuai dengan lingkungan yang ada. Oleh karenanya ketika sedang dalam keadaan kecukupan rezeki, apabila lebih dari apa yang kita butuhkan, tetaplah kita hidup sederhana. Tentu saja kekayaan diimplementasikan dalam bentuk sederhana akan mendorong kita peduli kepada yang lainnya, peduli kepada yang membutuhkannya. Akhirnya harta itu bisa terbelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki fungsi positif kepada pihak-pihak lain yang sedang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqafina fihi. Alladzina amanu in kuntum anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau pemegang amanahnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ini dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, agar kita di dalam hidup ini memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap adil, baik dikala kita sedang senang maupun kita sedang marah. Bersikap adil baik dikala kita sedang merasa suka maupun sedang merasa benci. Hadirin, di dalam hidup ini secara sunatullah kita diciptakan beraneka ragam, beragam bangsa, beragam suku yang dalam turunannya akan mengalami keragaman budaya, keragaman selera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Allah jadikan heterogen, berbangsa-bangsa, dijadikan bersuku-suku, beretnis-etnis, berbagai tradisi. Tapi ternyata dari ragaman itu yang paling mulia menurut Allah, mereka yang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam hidup ini kita perlu mengenali dengan adanya perbedaan-perbedaan. Memang di dalam masyarakat terjadi perbedaan, terjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan haluan politik. Ada kelompok-kelompok yang mengalami perbedaan dalam mazhab. Ada juga kelompok-kelompok yang berbeda atas dasar primordialisme. Ini perlu kita kenali karena memang itu sunatullah terjadinya keragaman di dalam masyarakat. Dari perbedaan itu seringkali kita terpancar rasa suka atau tidak suka, rasa senang atau rasa marah. Oleh karena itu salah satu resep agar kita memperoleh keselamatan itu adalah kita perlu bersikap adil dikala kita suka maupun dikala kita sedang benci. Karena Allah menyampaikan firman-Nya, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 9. Dengan demikian para hadirin sekalian rahimakumullah, kita perlu hati-hati ketika kita terpancing pada kelompok yang kita sukai, maka terkadang kita
membesar-besarkan, membenarkan, mengunggul-unggulkan. Bahkan kita seringkali membantu memviralkan apa yang diinisiasi oleh orang-orang yang kita sukai, kebetulan satu kelompok orang. Dan ketika kita sedang benci kepada kelompok lain, kadang-kadang kita merendahkannya, menghinanya, menghibahnya dengan hal-hal yang merendahkan mereka. Janganlah kebencian kita membuat kita tidak berlaku adil dalam berpenilaian, dalam berkeputusan, dalam berkebijakan, dalam berstatement. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dalam hidup ini melaksanakan ketakwaan baik dalam sendiri maupun dalam ramai. Semoga kita juga bisa tampil sederhana sesuai dengan situasi, baik kita kala berkecukupan maupun mengalami kemiskinan. Dan semoga kita tetap berlaku adil ketika kita dihadapkan pada rasa suka maupun rasa benci, rasa senang maupun sedang marah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa huwal ghafurur rahim.